Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman tentang sebuah tema diskusi yang berjudul berbisnis dengan Allah. Kenapa sih tema ini yang diangkat pada kesempatan kali ini? Ya. Pertama saya ingin melihat ya, sekarang kan lagi terjadi pandemi corona, di mana semua merasakan dampaknya dari corona ini, terutama di perekonomian masyarakat. Ya, ekonomi masyarakat mengalami anjlok, mengalami surut, ya, omset pada turun saat terjadi pandemi corona seperti ini. Ya, contohnya ini terjadi di bisnis pariwisata. Ya, bisnis pariwisata ada berita menurut katadata.co.id mengalami kerugian sekitar 85 triliun gitu. Jadi karena lagi corona sepi semuanya gitu, sehingga lagi anjlok seperti itu. Bukan hanya karena corona ya sebenarnya ya. Semua kita saat menjalankan bisnis ya itu pasti ada namanya untung rugi gitu ya. Cuma mungkin ya ini salah satu fenomena yang terjadi ya. Kejadiannya jadi misalkan nih ada berita dari artis sih, misalkan si Irfan Hakim ya. Jadi dia sedang menjalankan bisnis dan mengalami sebuah kerugian gitu. Banyak sih terjadi, bukan hanya artis ya, tapi saya sendiri pernah melakukan bisnis gitu. Terus setelah dipikir-pikir kok terjadi kerugian gitu. Seperti itu. Bukan hanya artis, masyarakat pada umumnya juga ketika memulai bisnis itu ada kalanya untung, ada kalanya rugi gitu. Seperti itu. Contoh lainnya nih, ya. Ini yang terjadi di nelayan di sekitar Natuna ya. Ini terjadi kerugian juga gitu, kerugian miliaran rupiah gitu. Sulit mendapatkan ikan juga ketika berlayar di laut seperti itu. Jadi namanya bisnis ya, terutama bisnis berhubungan dengan manusia ya, pasti akan ada mengalaminya untung ruginya seperti itu. Ya contoh sederhananya ya kadang juga ini bukan hanya bisnis, kadang misalkan contohnya adalah kita dihutangi oleh teman gitu, kita dihutangi oleh saudara atau teman gitu ya gitu. Jadi kita niatnya ingin menolong gitu, kadang kita niatnya ingin menolong, tapi suatu saat misalkan nih si teman atau saudara itu bilang pinjam duit dong, misalkan 1 juta gitu, dibayar bulan depan gitu. Tapi ternyata kadang bulan depannya sudah hari hanya gitu, misalkan kita tagih, ternyata dia nggak bisa membayar gitu. Nah jadi fenomena seperti ini juga banyak itu terjadi di masyarakat. Sebenarnya nggak salah juga sih, mereka juga misalkan yang hutang itu pengennya sih tetap berusaha untuk membayar hutangnya tepat waktu. Tapi kadang juga manusia gitu sudah diharapkan ternyata kadang melenceng gitu. Misalkan bulan depan mestinya bisa bayar, ternyata ada kebutuhan lain atau apa gitu, sehingga dia juga tidak bisa membayar gitu. Jadi pada prinsipnya mengharapkan sesuatu kepada manusia itu bukan berarti manusia itu nggak bisa, tapi manusia itu sehebatnya manusia pasti ada namanya kekurangannya gitu, kelemahannya gitu. Tidak menurut sebuah pepatah sih, mengharapkan pada manusia itu bukan pengharapan yang terbaik gitu, karena pengharapan yang terbaik itu adalah mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu. Di sisi lain, nah di sini nih kita juga ada nih namanya fenomena ketika berbisnis juga untung gitu. Jadi ada kalanya bisnis itu naik, ada kalanya bisnis itu turun gitu ya. Contohnya ini nih, miliarder di Indonesia
mengalami keuntungan yang signifikan saat terjadi corona gitu. Jadi bisnis itu kadang naik dan turun, ada kalanya untung, ada kalanya rugi, seperti itu. Agim juga, contoh lainnya Agim nih. Agim beliau juga secara tidak langsung ya pengusaha, boleh saya katakan gitu. Beliau punya usaha tour and travel, punya lembaga pendidikan, punya klinik, punya retail di pondok pesantrennya, seperti itu. Jadi Agim juga pengusaha muslim gitu yang sukses gitu. Contoh berikutnya ini ada contoh, yaitu bisnis sambelaya gitu ya. Jadi sambelaya ini salah satu contoh bisnis yang mengalami keuntungan, terutama lagi musim pandemi ini. Orang-orang kan lagi banyak makan di rumah gitu, kumpul keluarga. Sambelaya ini salah satunya adalah yang mengalami peningkatan saat terjadi COVID ini, malah dia banyak untung, seperti itu. Nah, di sini saya ingin men-sharing kepada teman-teman semua ya, rahasia dan pola berbisnis sukses dengan Allah ya. Rahasia dan pola bisnis sukses dengan Allah gitu. Jadi bisnis dengan Allah inilah bisnis yang insya Allah terus menerus akan untung, seperti itu. Sebelum saya membahas ke sana bagaimana berbisnis sukses dengan Allah, saya ingin bercerita tentang seseorang dari Mesir ya. Namanya adalah Insinyur Salah Atiyah. Jadi ini beritanya saya ambil dari Google juga ya. Ceritanya adalah beliau ini meninggal dunia kurang lebih ya 1-2 tahunan ini ya, dari Mesir. Tapi ketika meninggal ini, ribuan orang Mesir ya, 500.000 orang Mesir itu ramai mengarak ya ke beliau saat pemakaman beliau gitu. Beliau dianggap telah berjasa di sejumlah kalangan masyarakat Mesir gitu. Apa sih rahasia beliau sehingga bisa banyak orang yang berterima kasih secara tidak langsung kepada beliau gitu. Jadi izinkan saya cerita dulu nih sebentar. Jadi ceritanya adalah Insinyur Salah Atiyah ini ya, beliau waktu itu ingin membuka usaha beserta teman-temannya. Beliau adalah alumni sarjana pertanian. Beliau dan teman-temannya hendak membuat suatu usaha di bidang peternakan ya. Beliau mengumpulkan modal beserta teman-temannya, modal dari menggadaikan perhiasan istrinya, modal tabungannya, macam-macam gitu. Dan teman-temannya ini, sehingga suatu saat sudah terkumpul nih modal untuk membuka peternakan ini ya, beserta teman-temannya. Kemudian saat itu sedang berdiskusi beliau Insinyur Salah Atiyah ini dengan teman-temannya diskusi sedang mencari mitra dagang gitu. Sehingga akhirnya beliau Insinyur Salah Atiyah ini mengusulkan kepada teman-temannya ya, untuk mitra yang ke-10 ini saya mengusulkan bahwa mitranya adalah Allah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menjadi mitra kita. Ini menurut Insinyur Salah Atiyah gitu. Akhirnya setelah rapat beserta teman-temannya itu disepakatilah bahwa mitra yang ke-10 berikutnya adalah Allah. Tapi bagaimana maksudnya mitra ke-10 ini? Mitra ke-10 ini Allah lah yang akan mendapatkan hak keuntungan 10% dari bisnis kita gitu. Itu. Nah, setelah disepakati ini, dibuatlah perjanjian di notaris di perusahaannya gitu, bahwa 10% dari keuntungan ini akan menjadi haknya Allah. Nah, Allah lah yang akan menjamin, memberi perlindungan dari segala wabah penyakit untuk peternakannya ini, seperti itu. Gitu. Sudah disepakati 10%-nya untuk Allah. Seperti itu.
ditulis di notaris seperti itu. Nah, setelah 1 tahun lah, 1 musim mungkin ya, kalau di Mesir gitu ya, 1 tahun lah mungkin bahasa kita, ternyata bisnis mereka di bidang peternakan itu adalah langsung meroket di luar prediksi mereka ya, di luar prediksi Insinyur Solah beserta teman-temannya itu. Ternyata untung gitu, berlipat-lipat bisnis peternakannya itu, sehingga setelah 1 tahun itu Insinyur Solah dan teman-temannya sepakat bahwa keuntungan untuk mitra kita naikkan. Awalnya kan 10% mitra untuk Allah, tetapi dinaikkan lagi menjadi 20% di musim berikutnya gitu. Di musim berikutnya ternyata naik lagi omsetnya. Omsetnya naik lagi terus sehingga dinaikin lagi di tahun berikutnya menjadi 50% seperti itu omsetnya. Keuntungannya disedekahkan gitu ya, 50% gitu. Ya. Terus bagaimana sih mengalokasi dari keuntungan untuk mitra gitu? Ya. Keuntungan mitra yang awalnya 10% itu disedekahkan dengan cara apa? Dengan cara beliau membangun sekolah dasar Islam Putra gitu. Membangun sekolah dasar Islam Putra, dialokasikan ke situ. Kemudian dilanjut sekolah dasar Islam Putri, dilanjut sekolah menengah Islam Putra, dilanjut sekolah putri, alia putra, alia putri. Terus seperti itu. Jadi ada keuntungan disedekahkan ke sana, dialokasikan ke sana gitu. Karena mereka yakin bahwa dengan cara inilah bisnis mereka tetap naik dan juga akan dijaga gitu, akan dijaga peternakan yang sedang dikelolanya gitu, sehingga terus dialokasikan untuk madrasah, sekolah, pesantren gitulah, mungkin bahasa sininya pesantren kali ya gitu. Kemudian sehingga sampai berikutnya adalah dibentuk Baitul Mal seperti itu, di Baitul Mal, karena saking banyaknya keuntungannya, untung terus seperti itu. Nah, suatu ketika sampai karena beruntung terus ya, untung terus usaha peternakannya Insinyur Solah Atiyah ini, sehingga disepakatilah sekarang beserta teman-temannya bagaimana kalau keuntungannya ini 100% malah untuk mitra semua gitu. Jadi awalnya Insinyur Solah itu awalnya menjadikan Allah mitranya, sekarang berubah menjadi karyawannya Allah gitu. Beliau hanya menerima gaji saja gitu. Jadi keuntungan fullnya, banyaknya itu untuk dialokasikan untuk sekolah tadi ya. Sedangkan beliau hanya menerima gaji. Beliau juga kan kalau di perusahaan juga kan berhak menerima gaji gitu ya. Jadi ada alokasi gaji untuk sebagai pemilik gitu. Tapi keuntungan murninya perusahaan peternakan tadi dialokasikan semuanya untuk Allah. Jadi awalnya mitra, tapi sekarang dibalik gitu. Beliau mindsetnya berubah, awalnya mitra, tapi sekarang menjadi karyawannya Allah gitu. Jadi sehingga kesimpulannya gitu, kurang lebih begini. Awalnya mitra, tapi sekarang jadi bosnya, sehingga beliau tuh jadi kesimpulan bahwa saya hanya membutuh Allah dan hanya meminta kepada Allah itu untuk kehidupannya seperti itu. Nah, kurang lebih dari cerita tadi ya dari Insinyur Solah Atiyah, saya sedikit membuat kesimpulan bahwa kita apapun bisnis ataupun kerja itu boleh ya, kerja apapun boleh, berbisnis apapun boleh, tapi yang pertama adalah kita mendahulukan Allah. Jadi kita niatkan pekerjaan kita ya itu semata-mata karena Allah. Gitu. Ataupun kalau toh nggak kayak gitu, adalah kita niatkan untuk mencari nafkah gitu ya, untuk keluarga, untuk membantu orang tua dan lain-lain. Jadi jangan terlalu
niat untuk mencari uangnya gitu. Jangan seperti itu, tapi dibaliklah mindsetnya bahwa kita bekerja itu semata-mata karena Allah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil hak harta kita untuk Allah gitu. Misalkan nih, kita setelah mendapatkan gaji setelah bekerja, ambillah minimal 2,5% ya untuk zakat ya, untuk zakat untuk golongan yang berhak, fakir miskin, duafa, fuqara, masakin, ibnu sabil, ghorim, itu. Jadi 8 asnaf yang menjadi haknya zakat itu 22,5% untuk mereka gitu. Nah, jika kita ingin menambah rezeki lagi ya, kita boleh juga nih menambahkan porsi sedekahnya gitu. Kalau yang 2,5% kan misalkan itu kan zakat ya, kewajiban. Kemudian kita bisa menambahkan lagi porsinya ya dari gaji kita gitu. Menjadi naik 5% ya, 10% boleh gitu. Jadi dengan tips seperti ini, insya Allah rezeki bukannya berkurang, tetapi akan bertambah dari jalan tak terduga gitu. Ya, jadi kita sisihkan harta kita untuk Allah, seperti itu. Ya. Yang ketiga ya, pekerjaan itu semuanya pada dasarnya baik ya. Tapi pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang membuat kita semakin dekat pada Allah gitu. Itu. Jadi polanya seperti itu yang saya tangkap dari kisah tadi gitu. Kemudian berikutnya ini kan kalau tadi adalah kisah nyata di Mesir ya. Kisah nyata di Mesir. Sekarang saya ingin membagi contoh juga di Indonesia nih ya. Saya waktu itu pernah mendengar khutbah Jumat gitu ya, waktu saya kuliah gitu. Si khotib itu kalau tidak salah bercerita gini. Jadi ada kisah tukang las gitu ya, tukang las. Tapi walaupun beliau ini tukang las gitu, bisa naik haji ya. Tukang las tapi bisa naik haji gitu. Kalau sinetron Indonesia kan tukang bubur naik haji, kalau ini tukang las bisa naik haji gitu. Ya. Usut punya usut gitu, setelah ditelusuri gitu ya. Jadi walaupun beliau ini ya sibuk dengan aktivitas bekerja tukang las gitu, beliau itu ketika ada azan berkumandang, beliau ini tukang las ini adalah langsung menghentikan aktivitasnya dari bengkelnya untuk sholat. Jadi ketika azan zuhur, azan asar gitu ya, itu beliau berhenti istirahat, bilang kepada pelanggannya gitu istirahat, beliau sholat gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah ceritanya gitu, misalkan mau kemana Pak, kok berhenti gitu. Jadi ada orang yang tanya gitu. Beliau menjawab, tukang las ini menjawab, saya dipanggil majikan saya. Jadi beliau ini jadi udah menjadi seolah-olah karyawannya Allah gitu. Jadi beliau tunduk patuh kepada Allah. Jadi ketika beliau bekerja, ketika sudah dipanggil gitu. Beliau laksanakan sholat. Dan anehnya gitu, walaupun ditinggal sholat ya, pesanannya tidak pernah sepi. Ketika waktunya sholat, beliau sholat, istirahat sholat gitu, pesanannya tidak pernah sepi. Pesanan bengkelnya itu rame gitu, terus rame, tidak pernah sepi bengkel lasnya ini gitu. Ini kisah nyata berbisnis dengan Allah gitu. Kemudian yang kedua nih, saya kasih contoh lagi berikutnya. Ini kisah sukses dari Sambelaya tadi ya. Jadi ini Mas Wawan Indra gini ya, pemilik Sambelaya Group ya. Beliau mempunyai beberapa outlet Sambelaya, Bebek Haji Slamet, WKWK dan lain-lain. Jadi beliau itu ya punya pola ya. Jadi beliau punya banyak outlet ya gitu, punya banyak outlet. Tapi ada beberapa outlet beliau gitu yang dari awal itu sudah diniatkan sedekah ya. Jadi misalkan outlet A nih, outlet A di Bandung misalkan nih, di Bandung.
ataupun di Cirebon lah gitu ya. Outletnya ini 10% atau 20% dari awal ketika beliau membuka cabang outlet itu, beliau sudah niatkan bahwa hasil dari outlet ini itu saya akan infakkan ke pesantren, ke fakir miskin dan lain-lain gitu. Nah, ternyata hasilnya adalah outlet yang di awal sudah diniatkan sedekah, hasilnya memang jauh beda. Ternyata berkali-kali lipat dibandingkan outletnya yang lain yang dari awal tidak diniatkan sedekah gitu. Jadi beliau kan ceritanya punya banyak outlet nih, ya, beberapa cabang gitu, sambelaya gini. Outletnya yang di awal diniatkan untuk sedekah dengan outlet lain yang di awalnya tidak diniatkan sedekah itu berbeda gitu. Seperti itu. Hasilnya aneh gitu, di luar dugaan gitu, di luar logikanya manusia gitu. Tiba-tiba omsetnya berkali lipat gitu. Terus beliau juga mewajibkan karyawannya ketika sholat ya untuk sholat jamaah gitu. Tentu ya bergilir ya, jadi misalkan ada 10 karyawan gitu ya, 2-3 orang itu sholat dulu gitu. Jadi beliau mendisiplinkan lah kepada karyawannya agar sholat gitu, ketika sholat ya sholat gitu, seperti itu. Berikutnya ini ada cerita lain, yaitu mantan tukang las yang sukses menjadi bos perusahaan konstruksi Basja. Ya, mungkin teman-teman bisa baca sendiri di Google, ada beritanya seperti ini. Jadi awalnya ini Pak Budi Hartawinata ini awalnya ya hanya karyawan biasa gitu. Tapi beliau waktu itu lagi susah gitu. Beliau, kisahnya kalau saya baca itu adalah beliau sholat tahajud gitu. Sholat tahajud, beliau berdoa ingin sukses, ingin berkembang karirnya gitu. Beliau akhirnya setelah lambat laut ya beberapa waktu silam, awalnya orang biasa, kemudian tiba-tiba beliau menjadi bos gitu, bos di bidang konstruksi gitu, las gitu. Ada di perusahaannya di Cikarang gitu. Sehingga karena beliau menyadari bahwa kesuksesan beliau dalam membangun perusahaan konstruksi itu tidak lepas dari tangan Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai punya kebijakan kepada karyawannya ketika waktu istirahat, menyuruh mesin-mesin produksinya, bengkelnya ini, konstruksinya ini untuk berhenti memproduksi. Jadi ketika sholat zuhur, perusahaannya memberhentikan produksinya untuk sholat agar karyawannya bisa sholat gitu, seperti itu. Sehingga sampai beliau itu punya slogan di perusahaannya, utamakan sholat dan keselamatan, seperti itu. Karena memang di perusahaan manufaktur ya itu kan sangat riskan sekali ya, safety kan harus tinggi, seperti itu. Tapi beliau malah berani gitu ya, ketika lagi produksi tingginya, beliau menyuruh agar berhenti produksinya untuk sholat gitu. Tapi malah walaupun kayak gini, walaupun disuruh berhenti gitu, omsetnya tetap naik. Aneh gitu ya. Jadi di luar nalar, gak masuk akal gitu. Mestinya ketika lagi produksi itu berhenti, mesin itu berhenti, harusnya itu kan berkurang ya gitu omsetnya ataupun orderan dari perusahaan lain. Tapi enggak gitu. Walaupun punya SOP seperti ini, malah bisnisnya ini naik, seperti itu. Ya, jadi seperti itulah kurang lebih, ada kisah-kisah nyata gitu bagaimana kita itu berbisnis dengan Allah gitu. Sebenarnya banyak sih. Ya, banyak berbisnis dengan Allah itu banyak caranya gitu. Ya. Misalkan nih memperbaiki sholat gitu. Ketika kita lagi aktivitas kerja gitu, lagi bisnis, lagi bekerja, ataupun kayak saya misalkan lagi mengajar gitu, saatnya sholat ya berhenti sejenak lah, ada azan seperti itu. Ataupun ada SOP kayak tadi beberapa perusahaan itu ketika waktunya sholat menyuruh karyawannya untuk sholat berjamaah, seperti itu.
gitu. Jadi macam-macam berbisnis dengan Allah itu. Ada yang polanya membagi-bagi rezeki gitu, omsetnya 20%-nya disedekahkan gitu. Ada yang mengundang anak yatim tiap hari Jumat seperti itu. Banyak gitu, banyak caranya gitu. Ada yang tiap pagi sholat duha, ada yang sholat tahajud gitu. Intinya kita cari muka kepada Allah lah, bagaimana Allah ini dilibatkan dalam aktivitas bisnis ataupun aktivitas bekerja kita gitu, agar mendapatkan berkah tentunya seperti itu ya. Jadi banyak cara gitu ya. Ada yang tiap hari Jumat itu bagi-bagi sedekah, ada gitu, ada itu ceritanya gitu. Jadi pengusaha di Bandung itu, pengusaha di Bandung itu ada ceritanya, saya pernah dengar itu. Beliau itu belum bisa tidur nyenyak sebelum sehari itu kalau belum sedekah gitu. Sedekah gitu, ada sedekahnya nggak tanggung-tanggung gitu ya, bukan 1 juta, bukan 1.000 gitu, karena levelnya udah pengusaha ya. Jadi beliau itu belum sebelum tidur itu menyedekahkan dulu gitu, bagi-bagi sedekah itu. Dan anehnya ya karena Allah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai rezeki gitu ya, semakin banyak disedekahkan gitu, bukannya berkurang, malah tambah terus gitu, seperti itu ya. Banyak jadi kisahnya itu. Jadi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah itu banyak caranya seperti itu, berbisnis dengan Allah seperti itu. Mungkin kalau kita rujuk ke Al-Quran ya, berbisnis dengan Allah itu ada di surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 13 ya. Bunyinya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Ini saya bacakan sebagian saja ya, ayat sampai ayat 11 gitu. Kurang lebih intinya begini. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi di awal ini Allah sudah berbicara bahwa ini adalah perdagangan, tapi bisa selamat dulu dari, mungkin bahasanya Allah, azab yang pedih. Tapi kalau kita sehari-hari mungkin dari perdagangan yang merugikan gitu. Biasanya kan bisnis atau apa boncos lah, rugi lah gitu. Tapi ini Allah memberitahu bahwa saya akan tunjukkan perdagangan tapi yang menghindari kamu dari kerugian gitu, min azabin alim. Apa itu perdagangan yang seperti apa? Yaitu yang pertama adalah perdagangan yang kamu harus percaya dulu nih, tu'minuna billahi wa rasulihi. Jadi kita harus pertama adalah iman dulu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita berbicara tentang iman kepada Allah dan Rasul ya, tentu ini panjang ini pembahasannya. Jadi kita harus, yang pertama ya harus percaya. Kemudian kita juga harus mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul. Misalkan ya kita harus sholat, kita harus zakat, kita harus puasa, sholat, haji kalau mampu. Jadi beriman kepada Allah, iman kepada Allah kan ya banyak ya gitu. Panjang ini ceritanya. Jadi intinya kita harus berbuat baik, kita melakukan tindakan baik, menjauhi amalan-amalan yang dilarang oleh Allah juga gitu. Kuncinya ini, tu'minuna billahi wa rasulihi. Nah, udah iman kepada Allah dan Rasulnya ya, iman kepada Al-Quran juga gitu. Kemudian berikutnya adalah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Kalian jihadlah. Jihad mungkin kalau zaman dulu jihad dianggapnya perang gitu ya. Kalau sekarang kan banyak jalan jihad itu apa? Belajar di jalan Allah itu jihad juga ya. Tapi di sini adalah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Yang pertama adalah dengan amwal ya, dengan harta kalian. Contohnya ya tadi ya sudah banyak saya contohkan gitu. Jadi misalkan
dari harta, dengan harta kalian, dengan harta kita gitu, kita zakat, kita membangun masjid, kita meramaikan rumah Allah gitu, kita ngasih makan kepada fakir miskin, kita juga ngasih makan ke orang tua, kita ngasih nafkah ke istri kita, saudara kita, yang menjadi kewajiban kita, seperti itu. Bi amwalikum wa anfusikum, ya. Setelah dengan amwal, dengan harta, ya, kita juga berjihad di jalan Allah ini dengan jiwa kita gitu. Ya, seperti itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah jalan-jalan kebaikan apabila kamu mengetahui. Ya, kalau jalannya ini sudah kita laksanakan, kita nanti akan mendapatkan pahala-pahala berikutnya nih, yaitu yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya. Jadi kalau kita berbisnis, berdagang dengan Allah, ya, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita menjalankan perintah-perintahnya, kita menjauhi larangan-larangannya, kita berjihad di jalan Allah dengan harta kita, dengan jiwa kita, nanti akan dibalas oleh Allah, ya. Dosa-dosa kita diampuni dan kita juga mudah-mudahan dimasukkan ke surganya. Jannatin tajri min tahtihal anhar gitu. Tentu ini adalah perdagangan yang tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih, seperti itu. Jadi kurang lebih bisa disimpulkan sih ya. Jadi pada dasarnya kan Allah lah yang maha pemberi rezeki, Allah lah yang menguasai semua yang ada di langit dan bumi. Intinya kita berusaha dekat-dekat dengan Allah dari semua aktivitas kita, entah itu kita berbisnis, entah itu kita karyawan, sebagai pegawai, tidak ada masalah gitu. Mencari rezeki itu dari manapun tidak apa-apa gitu. Misalkan saya sebagai dosen ya bekerja gitu, tapi jangan lupa di setiap aktivitas kita, di setiap aktivitas kita mencari rezeki itu libatkan Allah dalam aktivitas kita, ya. Seperti tadi contoh-contoh yang sudah saya contohkan tadi itu, ada insinyur Sholah Atiyah, ada tukang las yang sukses bisa naik haji gitu ya, ada sambelaya, ada bos konstruksi gitu. Jadi banyak sekali cerita-cerita gitu yang ada gitu ya. Ini yang saya tahu saja gitu. Jadi ketika beliau ini melibatkan Allah dalam setiap kegiatannya, secara tidak langsung Allah lah yang akan membantu kita, seperti itu. Jadi kita berupayalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Insya Allah akan lancar, seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ini saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf pada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton di channel YouTube kami, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung terus untuk konten-konten berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.